Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ahlal qur'ani ahlahu wa khassatah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil qur'an hudan linnasi wa rahmatan lil alamin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahlal qur'an ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan dan semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar para ahli Quran, terkhusus kalau diperkenankan menyebut dan mendoakan keluarga besar dari Bani Dr. Tunjung S. Suharso rahimahullahu ta'ala, Ibu Isya yang mungkin berada juga di tengah-tengah kita, Kiai Haji Syihabuddin dan keluarga besar yang lainnya, Kiai Haji Apif, dan tentunya para ahli Quran dari keluarga besar yang terhubung tanpa kecuali, yang mohon izin bila tak tersebutkan satu persatu, ingin hati kami berada bersama keluarga besar ahli Quran sekalian di Ma'had Ish-Karimah. Namun demikian, suasana yang kita rasakan saat ini, dan kita berdoa kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terhubung dengan nuansa baru, namun insya Allah tidak mengurangi keutamaan-keutamaan dan doa-doa kebaikan di antara kita semua. Jadi mohon yang pertama diberikan izin kami turut bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh keluarga ahli Al-Qur'an diberikan oleh Allah naungan-naungan kebaikan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebanggaan Al-Qur'an yang dibawa menghadap kepadanya. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diberikan bab dengan nama yang sesuai, bab Fadailul Quran. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini diantara sosok yang sangat populer meriwayatkan hadis-hadis seputar Al-Quran, dan dalam hadis ini meriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis yang sangat populer, sangat diketahui, dipahami oleh setiap ahli Al-Quran, namun sedikit yang kita dapatkan aktualisasi dari hadis ini yang sesungguhnya pernah diwujudkan di era kepemimpinan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh generasi-generasi emas setelahnya, kemudian menjadi kurikulum kehidupan. Saya ulangi, menjadi kurikulum kehidupan yang diabadikan bahkan dalam kitab-kitab para ulama, bahkan di kitab-kitab hadis yang saat ini penting kita hidupkan kembali untuk mendapatkan janji dan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan mendapatkan keistimewaan itu sekalipun berbeda masa, berbeda zaman, berbeda dimensi, karena memang Al-Quran ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menjadi bacaan, tapi langsung diberikan satu penegasan sebagai pedoman dalam kehidupan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 yang diturunkan dengan segala kemuliaan itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Dan kita mengetahui kata hudan bukan sekadar menunjuk pada bacaan, tapi lebih menunjukkan kepada pedoman kehidupan dalam setiap tatanan aktivitas manusia di muka bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang paling menarik, Al-Quran mengafirmasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan penegasan tentang kata khair ini dengan mentransformasikan, merubah satu keadaan. Ya, dari konteks keadaan yang paling dalam ini yang mungkin harus jadi perhatian ya untuk adik-adikku atau juga teman-teman yang sekarang diwisuda atau beranjak menjadi ahli Al-Quran. Perhatikan bagaimana dahsyatnya pesan yang ingin ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita tentang bagaimana sejarah ketika Al-Quran diturunkan dan dampaknya dalam kehidupan. Kita melihat bahwa suasana kehidupan Nabi SAW
Ketika Al-Quran diturunkan, bukankah sepakat semua mengatakan, baik yang muslim atau bahkan yang belum beriman, dalam konteks sejarah, mengatakan bahwa lingkup kehidupan Nabi itu disebut dengan sifat jahiliyah, yang menghimpun segala jenis ya keburukan-keburukan, ketidakkenalan akan kemuliaan. Ya, jadi kalau kita ingin lihat pemabuk yang paling komplit ada di sana, pezina juga ada di sana, kemudian juga penipu terkumpul di sana, pembegal bahkan ada satu kampung dan turunan-turunan lainnya. Dan yang paling dahsyat itu diapit oleh dua imperium besar. Ada Romawi yang berkuasa, ada Persia juga yang punya kekaisaran. Dan dua-duanya dahsyat, sudah punya peradaban dan kekuatan. Namun yang paling menarik adalah Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan satu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh manusia, bukan di kalangan umat Arab pada saat itu saja seperti yang kita ketahui, ya, tapi diutus untuk seluruh manusia. Dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tongkatnya Musa, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, tapi sesuatu yang sangat luar biasa, Al-Qur'an. Dan turunnya bukan di Romawi yang telah maju, bukan di Persia yang punya imperium. Ya, sehingga orang nanti bisa berkata, pantas umat Islam itu maju, berkembang, hebat karena Al-Quran turunnya di Romawi. Orang akan berkata, mungkin itu sudah ada pengaruh-pengaruh peradaban Romawi. Atau juga orang akan berkata, pantas turunnya di Persia karena sudah mendapatkan pengaruh-pengaruh dari peradaban dan keilmuan Persia. Tapi Allah turunkan di satu tempat, ya, yang bahkan disifati oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kalimat yang sangat tegas disampaikan, ya, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat lembah yang tandus yang jauh dari peradaban, terkumpul banyak tindakan kriminalitas. Tapi dengan itu semua apa yang terjadi? Ya, dari mulai 40 orang fase Mekah itu berkumpul di rumah seorang anak muda bernama Arqam bin Abi Arqam, anak muda diduga usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, ya, diajak dari gerakan jamaah dakwah jamaah dari klasifikasi para pengusaha, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengajak Utsman mengajak Abdurrahman bin Auf, kemudian juga menghasilkan Arqam bin Abi Arqam. Ya, Al-Arqam ini yang kemudian dikenal dengan tempatnya Darul Arqam, yang sekarang posisinya itu ada letaknya di Bukit Sofa, ya, dekat Bukit Sofa. Kalau kita naik ke atas sebelah kiri dekat pintu itu rumahnya Arqam bin Abi Arqam, turun sedikit ke bawah ada rumahnya Abbas, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita keluar dari pintu itu, bergeser sedikit, naik, ya, lurus ada Babus Salam, ya, dari Babus Salam lurus ada rumah Nabi yang sekarang jadi Al-Maktabah Al-Qadimah. Kita geser ke kanan sedikit, ya, ada Babu Ali, geser sedikit ada Bab Bun Nabi, yang di situ rumahnya Sayyidah Maimunah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan di situ dulu salat 2 rakaat, kemudian ke Jabal Qubais. Dan di tempat itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerima hadis tentang petunjuk bangun malam, ya, tentang cara bangun Nabi, tentang tahajud, sampai disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud nomor hadis 1367. Saya ingin katakan bahwa pada saat itu santri Nabi kurang lebih 40 orang. 40 orang. Dari beragam kalangan, ya, dari beragam kalangan. Ada yang kalangan pengusaha, ya kan? Ada yang bahkan mohon izin, ya, yang kelak jadi birokrat, ya, ada bakat-bakat birokrasi, ada kalangan pemuda, ada juga nanti golongan yang remaja, anak-anak, ya, itu 40 orang. Dan disitulah ditempa dengan risalah Al-Quran. Risalah Al-Quran. Bagaimana yang 40 orang ini dididik dengan bimbingan wahyu melalui Rasul terbaik Rasulullah SAW, dan langsung diperlihatkan dulu keistimewaannya, ya, bahkan saat Al-Quran diturunkan. Tidak ada yang menyertai turunnya Al-Quran, menyebarnya wahyu, kecuali seluruhnya bertransformasi menjadi sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Status malaikat Jibril berubah status, naik menjadi Sayyidul Malaikah. Yang dulu Rasulus Sama, ya, punya teman dengan Rasulul Ard, Rasul di langit, malaikat punya teman dengan Rasul di bumi. Dulu Nabi Musa temannya siapa? Ya, malaikat maut. Ya, Nabi Daud temannya siapa? Malaikat maut. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, malaikat Jibril naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah. Ya, kemudian diturunkan di satu malam, malamnya berubah kualitasnya. Dengan turunnya Al-Quran itu, turun surah ke-97 untuk melukiskannya disebut dengan surah Al-Qadar itu. Bahkan saking dahsyatnya, Allah menggunakan di situ inna sebagai huruf taukid dan nasab,
Kemudian disatukan dengan ta'zimun nafsi dan ta'zimus sya'ni. Ya, singkatan dari nahnu menjadi na disatukan menjadi inna. Dan inna, bukankah tadinya dari inna pendek harfu nasbin wa tauqidin tansibul ism wa tarfu al khabar mabniun ala al fath la mahalla lahu min al i'rab, digabungkan dengan na-nya ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ingin memberikan kesan bahwa ini ada ta'zimus sya'ni, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saking luar biasanya Allah bersumpah dengan keagungan zatnya bahwa turunnya Al-Quran yang akan merubah sesuatu dengan dahsyat seperti merubah suasana ibadah di satu malam menjadi pahala yang sangat berlimpah lebih daripada 1000 bulan. Sehingga Nabi ketika gelisah kemudian memohon kepada Allah, ini umat-umat dulu usianya panjang, amalnya banyak, lantas Allah turunkan satu surah ini sekaligus mengafirmasi, memberikan penegasan tentang kemuliaan Al-Quran, bahkan dengan satu hurufnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2910 itu bisa berpotensi melahirkan 10 kebaikan. Jadi saya ingin tegaskan, satu, malam turunnya menjadi mulia, hari turunnya merubah hari itu menjadi Sayyidul Ayyam, Jumu'ah. Ya, Rasul yang ditugaskan dari kalangan langit, malaikat berubah jadi Sayyidul Malaikah. Rasul yang ditugaskan di bumi menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Diturunkan di Mekah, Mekah Mubarakah. Diturunkan di Yathrib, Yathrib bin Qanuyah, kemudian bin Mahlim, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam alaihissalam berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah dengan turunnya Al-Quran. Maka ketika turun di tempat itu yang tadinya suasana jahiliyah, maka apa yang terjadi? Bertransformasi menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Bahkan setiap orang yang belajar menjadi khairun nas, dari khairun nas menjadi khairu ummah. Anda bayangkan 40 orang ini kemudian berhijrah Nabi SAW ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, Masya Allah, menghasilkan di akhir hidup beliau 12.000 orang sahabat. 12.000 orang sahabat. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang kemudian mengamalkan risalah Al-Quran, membawa risalah Al-Quran ke setiap tempat yang dipijak, baik itu di Arab ataupun keluar Arab, tidak pernah mereka berpijak di satu tempat kecuali berhasil di bidangnya masing-masing. Ya, Nabi dari 12.000 orang sahabat punya 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya, satu orang bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Saya berikan gambaran bagaimana seorang Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu misalnya melakukan ekspedisi. Beliau ekspedisi dari Afrika Utara, dari mulai Mesir ke Libya, Tunisia, kemudian juga ada Maroko, Aljazair, bahkan sebagian ada yang menyeberang. Nanti kemudian sampai risalahnya di bagian Spanyol, Andalusia, bahkan ada yang di Sisilia, yang berakhir kemudian di Syam. Apa yang terjadi? Sampai hari ini semuanya punya nuansa-nuansa keislaman yang sangat luar biasa. Para ulama lahir di dalamnya, negeri Islam lahir kemudian di dalamnya, sampai menyebar, sampai Afrika Utara itu jadi provinsi. Dengan gubernurnya Musa bin Nusair, panglima yang terkenalnya Tariq bin Ziyad yang kemudian menaklukkan Spanyol pada masa itu. Ya, itu apa yang dibawa risalahnya? Kualitas apa yang ditampilkan? Saat hijrah ke Habasyah, ya, bagaimana Nabi membawa kemudian beberapa orang sahabat untuk diinstruksikan. Nabi menginstruksikan beberapa sahabat kemudian berhijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Dan di antara sekian kafilah itu ada yang ikut kemudian rombongan ekspedisi sampai ke Cina dan mampir di wilayah Barus, 414 km dari kota Medan, menghasilkan Nusantara. Menghasilkan Nusantara. Indonesia saat ini. Kemudian ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, ya, sampai ke Rakhine yang sekarang Rakhine itu. Yaitu berkah Al-Quran yang dibawa. Tidak pernah Al-Quran singgah dimanapun, hadir dimanapun, bertempat dimanapun, kecuali akan mentransformasikan orang-orang yang menjadi bagian dari Quran itu, jika benar menjadi ahli Quran, berubah dengan pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-110 itu, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummah. Bayangkan Allah bisa mengatakan antum, tapi ketika mengatakan dengan fi'lun madhi naqis, ya, dan berfungsi untuk taukid dan i'tibar ma yakun, i'tibar ma yakun kana bi'tibari ma yakun. Kata Allah, kalian benar-benar menggunakan taukid, ya, benar-benar umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Konsepsinya memang harus ada orang terbaik untuk memakmurkan bumi, ya, untuk menjadi khalifah di bumi hanya orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa. Maka Al-Quran memberikan pedoman itu dan memberikan kepada kita gambaran sejarah di masa lalu. Ini loh, pernah ada orang-orang yang menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Jadi kalau ada pejabat yang terbaik, ini yang paling baik, ahli Quran.
Jika ada birokrat yang terbaik, ini yang paling baik, ahli Quran. Jika ada diplomat yang terbaik, ini yang terbaik, ahli Quran. Jika ada panglima yang terbaik, ini yang terbaik, ahli Quran. Jika ada pengusaha yang terbaik, ini yang terbaik, ahli Al-Quran. Dan i'tibar ma yakun, seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku buatkan dari sini kurikulum untuk orang-orang di masa depan. Kalau kalian ingin menjadi generasi yang terbaik, maka ikuti konsepsi kehidupan orang-orang ini. Dan Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi sebelum menuliskan Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Muslim dengan 9 jilidnya. Sebelum itu bukankah beliau menuliskan ya tentang At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran? Bagaimana beliau melukiskan tentang Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, dua orang saudagar kaya luar biasa, tapi bagaimana dilukiskan di situ tidak pernah meninggalkan salat malam, dan dalam salat malamnya mensyukuri nikmatnya Al-Quran. Itu bisa salat malam sampai dengan khatam Al-Quran. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kecintaannya kepada Al-Quran menjadikan beliau khatam satu hari setiap hari, 2 kali dalam setiap Ramadan. Jadi yang disyukuri oleh orang-orang pada masa itu bukan ketika hartanya bertambah, ya, bukan ketika kedudukan meningkat. Mereka syukuri semua itu datang karena pembuktian dari berkahnya Al-Quran. Ya, karena itu wajar ketika Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran bahwa ahli Quran itu orang yang terpilih. Dan setiap kali Allah memilih, Allah menggunakan satu diksi di dalam Al-Quran, redaksi yang sangat indah. Ya, redaksinya menggunakan turunan kata dari istafa yastafi. Ya, saya berikan gambaran misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat ke-33. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Allah memberikan satu gambaran kehidupan dengan memilih orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu yang terbaik, yang diberikan misi dalam kehidupan. Entah itu misinya menjadi risalah kenabian dan kerasulan, atau misi umum dengan risalah kesolehan, yang setiap manusia bahkan biasa pun bisa meniti risalah kesolehan itu, yang dibimbing nanti oleh para nabi dan rasul. Innallaha astafa Adam. Perhatikan kalimatnya, menggunakan inna, nasab, dan taukid. Kalau saya boleh bergerak lebih dalam dan luas dibanding sekedar kajian nahwu misalnya, kita menggunakan pendekatan fiqhul lughah. Ya, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul ism wa tarfa'u khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Harfun nasbin, nasbin itu bukan hanya menunjuk kepada harakat fathah di fiqh lughah. Ya, tapi orang Arab mengatakan, ya, nasaba rajulu asahu 'alal ardi atau fil ard. Nasaba rajulu asahu, seseorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat, ya, di tanah atau di bumi, saking kuatnya dia tidak goyah. Dia tidak goyah. Hai. Jadi kalau ada nasab, ini memberikan kesan kepada kita, informasi yang disampaikan tancapkan pada jiwa kita. Jangan goyah, jangan sekali-kali ragu. Tancapkan dengan kuat, harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Ya, makanya inna itu mengandung huruf makna taukid, huruf penguat. Tancapkan, kuatkan pada jiwa, jangan ragu sedikit pun. Ya, innallaha astafa. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan pesan kepada kita dengan kuat, meyakinkan kepada kita bahwa Allah telah memilih. Ini informasi yang pertama ingin saya buka sebagai awal dari jembatan menuju ahli Al-Quran. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam alaihi salam sebagai manusia mulia, ya, manusia yang diturunkan, diberi tugas ke muka bumi. Quran surah kedua ayat 38, dengan bekal petunjuk kehidupan, disebutkan dengan hudan namanya. Ya, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Hudan, ingat hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah tugaskan Nabi Adam, ya, Adam sebagai manusia pertama, bertugas sebagai nabi karena belum ada umat pada masa itu, berdakwah di lingkungan kecil kehidupan beliau, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hudan. Kemudian wa Nuha, innallaha astafa Adama wa Nuha. Nabi Nuh alaihissalam ketika mulai bergerak, berkomunitas, banyak, ya, keturunan Adam disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Anak cucu Adam kemudian menyebar, Adamnya meninggal dunia sesuai dengan ajal, maka mulai banyak umat, diutus tugas, bukan hanya kelompok kecil, tapi sekarang sudah menyebar. Maka fungsinya, namanya berubah dari Nabi menjadi Rasul, seperti kita ketahui. Maka Nuh alaihissalam Rasul pertama yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama persis, membawa wahyu, membawa ayat, membawa hudan. Dari situ bergerak lagi wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga besarnya Nabi Ibrahim. Ini sangat menarik. Keluarga besar Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengkhitab kepada Adam alaihissalam dengan kalimat tunggal, kepada Nuh alaihissalam dengan tunggal, tapi ketika menyebutkan Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dengan kalimat al, keturunan dari Ibrahim alaihissalam.
Karena itulah dari Nabi Ibrahim alaihissalam seperti kita ketahui dan kita pahami juga dan telah dipelajari di Ashkariba, semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur istri-istri beliau, ya, yang kita duga itu 2, ternyata sejarah menyebutkan 4. Ya, dari Sayyidah Sarah ya alaihissalam, Sayyidah Hajar alaihissalam, Sayyidah Qantarah binti Yaqtan alaihissalam, Sayyidah Al-Hajun binti Al-Amin alaihissalam, semua punya keturunan dan istimewa. Istimewa. Dari Sayyidah Sarah turun kemudian Nabi Ishaq alaihissalam, Ishak menikah dengan Rafiqah, ya, menurunkan Yakub dan Aisyu Karamawi, ya, Nabi Yakub menikah dengan 4 lagi, ada Layya, kemudian turunkan 6 orang anak. Dari situ ada Rabin, ada Syam'un, ya, kemudian ada Lewi, dari Lewi setelah Lewi Yahuda, setelah Yahuda Izakar, setelah Izakar Zabanun, kemudian dengan Rahil alaihissalam, dari Rahil menurunkan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Binyamin, setelah itu ada Zalfah dan ada Balha, menurunkan lagi keturunan. Ada 12 jumlah keseluruhan yang kita sebut dengan asbat. Dan dari turunan itu menurunkan nabi-nabi lagi. Ya, ada Musa alaihissalam, Musa anaknya Imran, Imran anaknya Asyur, Asyur anaknya Qahid, Qahid anaknya Lewi, Lewi anak ketiganya Nabi Musa alaihissalam. Dari Yahuda menurunkan siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai ke Isa alaihissalam. Jadi semua konsepsinya itu sangat luar biasa, sampai puncaknya dari Sayyidah Hajar alaihissalam menurunkan Ismail, dan hadirlah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Ya, bin Ismail alaihissalam. Ya, kembali ke dalam konteks tadi, dari Qantarah melahirkan Madian, dari Madian ada Nabi Syuaib. Jadi ini sangat luar biasa. Allah memilih, memberikan sebuah misi, memberikan kemuliaan dengan menggunakan kata istafa. Kita katakan itu nabi ya Ustaz. Kita katakan itu rasul ya Syekh. Kami manusia biasa. Bila itu nabi, kami santri. Maka Allah hadirkan golongan yang keempat supaya kita tidak bisa mencari cara lain untuk mengeles di hadapan Allah. Maka diturunkanlah kemudian yang keempat, wa ala Imran alal alamin. Ala Imran. Imran bukan nabi, Imran bukan rasul. Menikah dengan Hannah yang juga bukan nabi, bukan rasul, tapi berusaha untuk meniti jejak-jejak para nabi dan rasul, menghadirkan kesolehan dalam kehidupan, sehingga melahirkan Maryam. Dari Maryam lahir Isa ya alaihissalam jami'an. Dan ini memberikan kesan positif kepada kita bahwa ketika Allah ingin memilih golongan terbaik di antara hambanya, memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan, lantas Allah menggunakan kata istafa. Yang paling dahsyat, Adam turun, datang diberikan hudan. Nabi Musa diberikan kitab, disebut dengan Taurat, fungsinya juga hudan. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Pun demikian Isa alaihi salam di surat Al-Maidah tegas dikatakan Injil di dalamnya hudan, wa nur, wa mau'izah. Ya, jadi Injil hudan, ya, Taurat hudan, bahkan ke Nabi Adam alaihi salam itu hudan. Maka ketika Allah berkenan menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW, tidak lepas dari fungsi hudan ini. Diafirmasi, ditegaskan di Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan. Ya, hudan. Bukan liqaumi Muhammad. Ya, awas. Seperti kaumnya Musa, terbatas. Bukan libani keda wa keda. Tidak. Tapi Allah katakan linnas. Untuk semua manusia. Dan tidak pernah terjadi di masa-masa sebelum era Nabi Muhammad SAW, sebelum datang petunjuk Al-Quran, sesuatu yang terjadi yang dahsyat, yang memberikan jaminan yang sangat strategis, yang sangat luar biasa. Hanya Al-Quran yang langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapapun yang berinteraksi dengannya bukan hanya mendapatkan satu pedoman-pedoman yang dahsyat yang akan membimbing pada kesuksesan, kemuliaan, tapi juga Allah langsung mengatakan itu semua akan menjadi hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan diksi yang sama, yaitu istafa. Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Allah menyampaikan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan. Ya, Masya Allah, bahasanya indah sekali. Kami wariskan, kami berikan. Ya, bukankah pemberi warisan itu harus sesuatu yang terbaik, yang diberikannya juga yang sangat baik? Ya, banyak orang ingin mendapatkan warisan dunia, tapi tidak memburu warisan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, warisan itu sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Kalau dalam konteks kehidupan makhluk, ya dalam konteks kehidupan makhluk, maknanya kadang-kadang sering didekatkan kepada kematian. Bagi Allah sangat berlawanan. Allah hidup, hayyun maha hidup, ya, wa huwa yuhyi wa yumit. Allah hidup mematikan, manusia diberi kehidupan dan wafat. Allah hidup mewafatkan, ya, manusia diberi kehidupan dan wafat. Dan ketika Allah memberikan sebuah hal yang sangat berharga, ya, kenapa warisan dunia kita kejar-kejar, tapi pemberian Allah yang sangat berharga kita tidak buru? Kata Allah, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina." Kami akan wariskan, berikan sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang berharga. Diksinya menggunakan kata waratha untuk menunjuk sesuatu yang sangat berharga, yang harus diburu oleh kita. Seperti halnya manusia banyak memburu warisan-warisan dunia, maka lebih daripada itu. Cuma kata Allah, ketika ada orang-orang yang ingin memburu sesuatu yang berharga ini, tidak semuanya. Ya, hanya hamba-hamba pilihan. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Hamba pilihan yang kami pilih. Maka berbahagialah. Berbahagialah. Berbahagialah para ayah bunda, para aba wal ummahat yang sekarang terlahir dari rahim ibunda yang mengandung 9 bulan 10 hari, ayah yang telah berjuang dengan keringat, air mata, darah, pengorbanan, doa. Anda hadir saat ini secara langsung, yang saya sangat berharap ada bersama Anda untuk merasakan kebahagiaan itu. Ya, Allah memilih putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dimuliakan itu. Allah memilih Ish Karimah dari sekian ma'had yang bisa berkonsentrasi kepada Al-Quran. Siapa yang mau memperjalankan orang-orang terbaik hadir di sana? Saya melihat sekilas ada Syekh Abdul Karim Tau'ami, ya, sahibi wa sadiqi lasiqi Syekh Abdul Karim hafizahullah ta'ala. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yahfazkum wa yudha'if lakumul ujur wa lakum masyaallah daurun kabir في ما شاء الله إيجاد الأهل القرآن الكريم في هذه الأرض أندونيسيا. فأهلا وسهلا فدمتم دائما في قلوبنا إن شاء الله بالخير. Ustaz Abdul Karim dan Syekh Ahlam, yaitu Masya Allah, siapa yang memperjalankan keduanya, membawa saudara-saudara dari Yaman, para masyayikh bisa hadir? Ya, kalau bukan Allah pilih itu mustahil. Ya, kalau bukan bisa menghadirkan Ish Karimah, berkonsentrasi pada nilai-nilai Quran, itu mustahil. Ya, karena itu kita harus membuktikan. Karena tidak semua yang diberikan nikmat keterpilihan ini mau mengambil itu untuk hal yang bermanfaat. Ya, saya berikan analogi tadi barusan, saya dari pesantren anak-anak Papua penghafal Quran. Sudah ada 3.500. Ayo kita berlomba ini ya, dari Sabang sampai Papua. Anda berada di tengah-tengah. Barusan saya dari ujung timur. Ya, bertemu dengan calon-calon ulama masa depan dan mereka menghafal Quran. Anak-anak Papua. Masya Allah, dari seluruh wilayah Papua, bahkan tadi ada yang dari Maluku sampai juga Makassar dan sebagainya. Ya, saya ingin katakan teman-teman sekalian, kalau Anda diberikan minuman oleh panitia misalnya di sana, semua dapat minum, satu orang tidak minum, lalu dia dehidrasi, pingsan. Apakah kita akan menyalahkan panitianya atau orang yang tidak minum? Bukankah yang salah orang yang tidak minum? Panitia sudah menyediakan minumannya, dia tidak ambil. Nah, ini banyak terjadi di ahli Quran pun, kata Allah, saya sudah pilih dia. Saya sudah berikan hal yang terbaik, yaitu Al-Quran di antara sekian yang bisa kita dapatkan. Tapi apa yang terjadi? Sudah diberikan, orang itu tidak mengambil Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Dia tidak ambil manfaatnya. Sehingga Al-Quran mengklasifikasikan ahli Quran ke dalam 3 bagian lagi. Perhatikan kalimatnya, ayatnya belum selesai yang kita hafalkan bersama. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Faminhum zalimun li nafsi ittaqullah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli Quran, bisa baca Al-Quran, bisa tilawah Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi zalim. Dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, wad'u syai'in laisa fi mahallih. Lawannya hikmah. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi makanihi. Itu hikmah. Lawannya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Ada orang hafal Al-Quran. Ya, hafal Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia hafal, tapi lisannya mudah mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama.
Cuma caranya beda-beda. Itu zalimul li nafsi. Ya, dia hafal ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Dia hafal ayatnya, tapi mudah mencela orang lain. Mudah berbuat gosip, mudah berbuat hoax, mudah bahkan berselisih, mudah menumpahkan darah. Zalimul li nafsi. Ada yang tidak tepat. Wa minhum muqtasid. Ada ahli Quran yang kata Al-Quran sendiri mohon izin. Ya, ini masih paket hemat ini. Ya, kayak Syahabuddin, ya kayak Apip ini masih paket hemat. Hemat baru murajaah di tiang-tiang masjid. Ya, di ujung pesantren, di taman-taman pesantren. Yang kalau diminta jadi imam belum berkenan, yang diminta kalau bergaji belum berkenan, masih murajaah sendiri. Wa minhum muqtasid. Tapi ahli Quran yang sejati, yang sesungguhnya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Sabiqum bil khairat biidznillah. Maka yang ideal itu para ahli Al-Quran, Al-Quran sendiri menyampaikan kepada kita semua, harus ada para pionir-pionir kebaikan yang berkonstelasi dalam ruang-ruang kehidupan kita. Kalau kita ambil tema besar tadi, ada umara, ada ulama, silahkan. Ingin meniti jalur umara, silahkan. Umara yang berbasic kepada Al-Quran, dibawa dalam dunia birokrasi. Maka dari Ishkarima insyaAllah, ada di dunia birokrasi, birokrat dari Ishkarima yang ahli Al-Quran, diplomat yang ahli Al-Quran, pejabat yang ahli Al-Quran, sangat terbuka. Ya, atau dalam dunia-dunia materialistik misalnya, ya. Mohon maaf, kita ingin datangkan misalnya, ya, yang orang-orang yang hartawan yang ahli Al-Quran, generasi-generasi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma wa anhum jami'a. Atau ulama jalurnya. Ya, apakah faqih, apakah muhaddits, apakah mufassir, ya, apakah di usul dan sebagainya. Basicnya apa? Al-Quran, tapi Al-Quran menggarisbawahi sabiqum bil khairat, semua menjadi pionir segala kebaikan. Jadi itu poin besarnya. Jangan sampai adik-adikku sekalian, kalau menghafal itu mudah, sangat mudah. Bahkan 4 kali disebutkan jaminannya di Quran surah ke-50 ayat 17, 22, 32, 40 itu, dan Anda mengetahuinya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saya kemarin mengadakan karantina karena pandemi, diajakkan mukhayyam virtual, ya, karantina virtual. Itu ada yang hafal Quran 21 hari 30 juz. Ada yang hafal Quran usia 55 tahun 25 hari 30 juz. Ada yang usia 59 tahun. Untuk menghafal itu tidak susah. Tidak susah. Bahkan ada yang non-muslim pun menghafal Al-Quran. Ya, kami biasa ada dialog, ya, dengan lintas agama. Di sebagian mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kalau untuk sekedar menghafal, bisa menghafal. Kami ada burung beo menghafal Al-Quran. Ya, sudah khatam Assalamualaikum, sekarang sedang latihan Al-Ikhlas. Jadi kalau kita hanya sekedar menghafal, membaca, burung pun bisa. Tapi perbedaan dengan ahli Al-Quran, kata Allah, sabiqum bil khairat. Mereka akan membawa nilai-nilai kebaikan dimanapun mereka berpijak. Jadi al-ikhwan wal akhwat wal ikhwah jami'ah. Jadi kita dikhitab oleh Al-Quran sendiri, tampilkan kebaikan, bertutur dengan lisan yang baik, bersikap dengan yang mulia. Akan beda, tunjukkan perbedaan itu. Saya tidak ingin mendengar ada alumni Ishkarima ahli Al-Quran lisannya berkata yang sesuatu yang tidak pantas, ya, berjalan di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Al-Quran. Itu tidak dibenarkan. Karena itu kembalikan kepada formulasi Al-Quran ini. Apa jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang yang demikian? Maka jelas. Ya, penghargaan yang terbaik di ayat 33-nya, jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabir. Bahkan sebelum masuk surga, orang-orang ini kata Allah akan dihiasi dulu dengan pakaian-pakaian indah sutra, gelang-gelang emas. Yang kalau di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum naik ke surga membaca Al-Qur'an yang biasa dibacakan saat di dunia, kemudian Al-Qur'annya berkata, Allahumma halli, ya Allah mohon hiasi orang ini, bedakan dia dengan yang bukan ahli Al-Qur'an. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota Al-Qur'an, mahkota kehormatan. Lantas dipanggil kedua orang tuanya, ya, diberikan hadiah yang sangat terindah, dipakaikan dengan tangan mulia ahli Al-Quran yang itu adalah anaknya. Itu adalah keturunannya. Dan itu dipamerkan di semua makhluk yang hadir pada masa itu sebelum naik ke surganya. Dan yang lebih dahsyat, Bapak Ibu sekalian, dikonfirmasikan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd. Di ayat 23 sampai 24 itu dengan pembuka kalimat yang sama, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ya, dan ada orang-orang yang akan masuk surga lewat surga Aden. Apa yang terjadi? Wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh.
wa azwajihim, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya, kerabat-kerabatnya. Jadi ternyata ahli Quran itu Qurannya bukan hanya memberikan kemuliaan saat dia di dunia. Demi Allah saya katakan, banyak penghafal Quran itu bisa menanamkan kemuliaan bahkan bagi orang-orang sekitarnya. Demi Allah Pak Ibu, ketika anak itu sudah menjadi ahli Quran, orang tuanya akan terangkat sejak di dunia. Ya, banyak anak-anak kecil hafal Quran, orang tua menabung umrah, ternyata wasilah umrahnya lewat anak-anaknya. Menabung haji, wasilah umrahnya lewat anak-anaknya. Saya memimpin kloter haji khusus dari kedutaan Saudi 3 tahun lalu. Dan Syekh Abdul Karim juga bersama kami pada saat itu. Ya ternyata rata-rata ahli Al-Quran. Ya kok bisa bapak ibunya haji sementara hajinya diberikan untuk anaknya lewat penghafal Quran. Bapak ibunya ikut. Dan di akhirat dibalas oleh Allah dengan yang lebih mulia. Ya, digandeng bapak ibunya, digandeng pasangan hidupnya, digandeng keturunan-keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Dipawaikan Pak, Bu. Dipawaikan. Ya, para ahli Quran membawa keluarga besarnya dipawaikan. Lewat semua pintu surga disambut oleh para malaikat. Apa yang mereka katakan pertama kali? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Fa ni'ma uqbad dar. Selamat. 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 Karena Anda telah sabar saat di dunia itu. Sabar Pak, Bu, adik-adikku sabar. Karena kalimat nabinya ketika kita mengkaji Al-Quran menggunakan kata ta'allama bukan darasa. Menggunakan ta untuk kesungguhan di ilmu saraf. Menggunakan tasydid sebelum huruf akhir untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang butuh perjuangan, waktu, lelah dan sebagainya. Ya, wa'allamah kemudian termotivasi mengajarkan. Sudah kita jadi bagian ahli Quran dituntut untuk mengajarkan lagi. Ya, mau jadi imam, mau jadi guru, mempraktekkan dalam kehidupan, itu akan dibalas. Dibalas, diberikan apresiasi, disambut oleh para malaikat dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah dan belum pernah terbayangkan dalam kehidupan kita. Hari ini munakasyah telah dilalui. Hari ini haflah sedang dilaksanakan. Tapi ada haflah terbesar yang langsung panitianya adalah para hamba-hamba Allah terbaik saat kembali kepada Allah dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan dari apa yang pernah diusahakan saat berada di muka bumi ini. Maka di akhir kalimat yang saya ingin sampaikan, Indonesia dalam konteks kebangsaan sekarang banyak membutuhkan orang-orang baik. Ahli hukum banyak, ekonom banyak, politisi banyak, dokter banyak, yang pintar-pintar sudah banyak. Yang kita perlukan yang pintar, yang baik-baik. Dokter yang baik, tentara yang baik, birokrat yang baik, diplomat yang baik, rakyat yang baik, dan tidak ada sumber kebaikan yang istimewa, yang paling lengkap kecuali dari Al-Quran. Karena itu, saya berharap Isyaribah bisa menjadi pancaran-pancaran kebaikan, ya, dari tengah bagian Jawa sana, memberikan sibrah kepada wilayah di Indonesia, bahkan memberikan pancaran kepada dunia. Indonesia adalah harapan. Indonesia mayoritas muslim, Indonesia punya sejarah, Indonesia punya nilai-nilai kebaikan yang menginspirasi. Bahkan itu kuliatul lil banat, ya, yang di Al-Azhar, itu fakultas-fakultas untuk akhwat itu dibuka atas inspirasi dari Ma'had Indonesia. Ya, di Padang Panjang kalau Anda ke Padang itu, Anda temukan madrasah diniyah, ya, diniyah putri, itu Syekh Al-Azhar pernah dibawa oleh Syekh Muhammad Nasir untuk berkunjung ke sana, didapati kemudian pesantren isinya akhwat semua, perempuan semua, tercengang beliau, mengundang kemudian ya pimpinannya pada saat itu untuk ke Al-Azhar. Dari sejak itulah dibuka jurusan untuk perempuan. Indonesia punya sejarah yang menginspirasi. Karena itu saya berharap juga termotivasi para asatidzah, para guru-guru, ya, para pengurus yayasan, ya, dan juga ma'had di Isyaribah. Demi Allah saya katakan, Bapak Ibu lebih tahu, para masyayikh, para asatidzah lebih memahami bahwa semua apapun yang dikerjakan oleh anak-anak didik kita, pahalanya insya Allah akan mengalir kepada siapapun yang berkontribusi dalam mewujudkan generasi-generasi terbaik ini. Ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya motivasikan. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengijabah apapun yang diharapkan, apapun yang didambakan. Dan mohon berkenan, bila pun ada yang bisa disinergikan, silahkan kabari kepada kami. Anak-anak ini harus terus berkembang, ya, para asatidzah. Kalau bisa, berikan mereka jalur-jalur untuk menempuh pendidikan yang lebih baik lagi, ya, lebih berkualitas lagi. Saya berharap
bisa Ishkarima itu menspesialisasikan, ya bukan hanya mendidik secara umum, tapi mohon bisa Kiai Syihab ya, Kiai Afif dan yang lainnya, mohon dispesialisasikan jurusan-jurusan dari sejak mereka dini belajar. Akan ada yang ahli hadisnya misalnya, ya akan ada yang di ulumul Qur'annya, di tafsirnya, sehingga nanti lulusan dari sana, kalaupun kita ingin sinergikan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa di kampus-kampus tertentu, kita bisa langsungkan komunikasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya insya Allah ini kami mungkin setelah 1-2 bulan kalau agak reda pandemi, kita juga akan memenuhi undangan Syekh Al-Azhar Syarif di Kaira untuk membuat MOU, dan diantaranya nanti ada kuota beasiswa, mudah-mudahan nanti dari Ishkarima bisa juga mengambil jalur yang ada yang ke Al-Azhar, ya. Kemudian ada juga beberapa yang di Turki, ya, di Tripoli, di Sudan, selain tentunya yang sudah tersambung juga ada di Madinah, ada di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita memiliki calon-calon ulama masa depan yang bersumber menara kemuliaannya dari Ma'had Ishkarima. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Para asatidzah lebih mengetahui apa yang telah diajarkan. Hanya doa yang kami sampaikan teriring ketulusan dari kami. Semoga keberkahan Allah curahkan kepada Ma'had Ishkarima, kepada seluruh yang berkontribusi dalam pertemuan-pertemuan dulu sampai dengan kini. Barakallahu lakum jami'an wa barakallahu fikum wa fi juhdikumul mabdhul. Ma liya anna illa an ad'u lakum jami'an, sallallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fid dunya wal akhirah bi nuril Qur'anil Karim wa zayyin lana bi zinatil Qur'anil Karim, bi akhlaqil Qur'anil Karim wa bi syafa'atil Qur'anil Karim. Allahumma ij'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin, waj'alna min ahlil Qur'an, waj'alna min ahlil Qur'an, waj'alna min ahlil Qur'an, waj'alna ya Allah ya arhamar rahimin min khasatik wa ahlik, wa nawwirna ya Allah binuril Qur'an, wa zayyin hayatana bi hayatil Qur'an, wa zayyin mawtana ya Allah binuril Qur'an, wa zayyin wa nawwir quburana binuril Qur'an, waj'alil Qur'ana syafa'atan lana ya Allah yawma nalqaka ya Allah, wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.